Selamat siang, perkenalkan nama saya Karmelita Amayada Cruz. Saya perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda, Yogyakarta. Baik, saya akan memberikan argumentasi saya mengenai mosi tentang Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat kesetaraan lulusan mereka di dunia kerja. Subsidi proporsional sendiri merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, khususnya bagi universitas atau PTN negeri. Keterserapan dunia kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja 15-64 tahun yang terdiri dari orang yang punya pekerjaan dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar perguruan tinggi memberikan atau mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat kesetaraan lulusan mereka di dunia kerja. Hal ini sangat penting dilakukan. Selain itu, ada bantuan lain yang wajib diberikan oleh universitas negeri, yaitu biaya subsidi yang diberikan atau yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 dari dana yang dibutuhkan. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja juga akan sangat mendukung maju dan berkembangnya para mahasiswa dalam dunia kerja, di mana dengan subsidi secara proporsional tersebut dapat membantu mahasiswa dalam memilih atau memfokuskan diri pada program studi yang sekarang dibutuhkan dalam dunia kerja. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Di sini saya akan menambahkan bahwa besar kecilnya subsidi yang diberikan kampus atau universitas negeri itu tergantung dari akreditasi. Semakin rendahnya akreditasi, akan semakin kecil dana atau subsidi yang diberikan, dan juga tergantung dari proposal yang dimasukkan. Adapun 5 jurusan yang banyak peluang kerjanya, yaitu yang pertama adalah jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi menjadi hal utama yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan atau dunia kerja. Karena jurusan program studi ekonomi mengajarkan skill-skill atau keterampilan atau kemampuan utama yang dibutuhkan di pasar di dunia kerja. Selain itu, sarjana ekonomi bisa dikatakan punya cakupan yang luas untuk memilih lapangan kerja yang akan ditekuni atau dibutuhkan untuk masa depan. Yang kedua adalah jurusan kedokteran. Lulusan kedokteran selalu mengambil bagian penting di tengah masyarakat. Kendati setiap tahunnya banyak sekali lulusan yang dikeluarkan. Dan yang kita tahu adalah layanan kesehatan memang tidak pernah berkurang. Sehingga jurusan kedokteran ini banyak sekali peluang kerjanya. Yang ketiga adalah jurusan mesin. Jurusan mesin lebih menekankan pada tujuan, yaitu menciptakan lulusan yang memiliki bekal pengetahuan dasar teknik yang kuat, yang mampu merancang, membuat, menggunakan, dan mengelola mesin dan sistem yang berkaitan dengan permesinan. Sehingga jurusan ini banyak sekali atau masih banyak dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang keempat adalah jurusan teknik informasi. Peluang para lulusan program studi jurusan teknik informasi ini sangat besar karena lulusan program studi ini sangat diandalkan dan bagus bagi dunia yang sekarang perkembangan teknologi dan informasinya itu yang semakin pesat, sehingga banyak sekali tenaga kerja jurusan teknik informasi yang dibutuhkan di dunia atau perusahaan-perusahaan. Yang kelima adalah perminyakan dan tambang. Indonesia kaya akan minyak dan tambang. Sekarang negara Indonesia membutuhkan orang atau tenaga perminyakan atau orang yang ahli dalam jurusan perminyakan. Dan juga
Dan juga Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang bisa membantu Indonesia dalam mengembangkan pertambangan yang ada di negara ini. Dengan bantuan atau subsidi yang diberikan atau dilakukan secara proporsional ini akan sangat menguntungkan bagi para mahasiswa untuk menggeluti program studi yang banyak dibutuhkan di dunia kerja. Dan tugas dari universitas negeri sendiri adalah memaksimalkan subsidi serta program-program studi yang sekarang tren atau sekarang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun dunia kerja yang dimana lulusan terbaik atau lulusan dari program-program studi yang sudah disediakan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh saat sekarang ini dunia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat signifikan akibat virus penyebaran COVID-19 yang sangat besar dan sangat merugikan kita semua. Dari sini dapat saya tekankan bahwa saya sangat setuju jika Dewan ini akan memberi subsidi secara proporsional kepada program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat kesetaraan lulusan mereka di dunia kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Jessica Tumanggor, perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISTI Ekatana Upaweda. Di sini saya akan menanggapi mosi mengenai Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya sangat setuju mengenai mosi ini karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap program studi tertentu dianggap lebih efektif untuk membantu jurusan yang lebih banyak terjun di dalam dunia kerja dibanding mensubsidi yang tidak terlalu membutuhkan praktek atau fasilitas yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan dari pihak pemerintah pembuka pertama, dialokasikan dengan baik dan efektif untuk dana yang dikeluarkan dari pemerintah untuk membantu subsidi tersebut. Karena diketahui saat ini negara Indonesia mempunyai anggaran dana atau pembiayaan dana yang terbatas dibanding jika harus mensubsidi ke jurusan yang dianggap kurang memenuhi atau kurang dicari di dunia kerja, maka hal tersebut akan dianggap sia-sia karena tidak akan memberikan kontribusi yang besar dan lebih menjadi kita sebut mubazir karena tidak dipergunakan dengan sebaiknya dan mestinya, yang harusnya bisa digunakan untuk jurusan-jurusan yang memang memerlukan fasilitas mutu yang lebih baik untuk ditingkatkan karena memang banyak dicari di dunia kerja. Seperti yang disampaikan mengenai mosi ini yaitu bersifat proporsional, artinya kita sesuai kebutuhan yang dibutuhkan dari jurusan tersebut, tidak sembarang berdasarkan hanya karena permintaan dari sebuah jurusan atau universitas maka pemerintah akan dengan mudah memberikan subsidi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Diketahui pula bahwa pemerintah akan memberikan subsidi berdasarkan akreditasi dari sebuah PTN dan jurusannya karena memang pemerintah sudah memperhitungkan dan memperhatikan bahwa di jurusan tersebut atau di PTN tersebut memang banyak orang atau banyak jurusan atau banyak mahasiswa yang memang membutuhkan untuk fasilitas, mutu yang ditingkatkan atau tenaga pengajar yang lebih berkompeten di bidangnya. Hal tersebut memerlukan biaya yang lebih sehingga pemerintah lebih memfokuskan hal tersebut dibanding dengan jurusan-jurusan yang memang tidak terlalu banyak membutuhkan fasilitas atau praktek di dalam kegiatan perkuliahannya. Seperti saat ini Indonesia memiliki keterbatasan lapangan kerja. Diketahui seperti saat ini Indonesia memiliki keterbatasan lapangan kerja. Banyak orang yang dulunya bekerja dan sekarang pengangguran karena satu dan lain hal dari beberapa alasan. Diketahui jurusan-jurusan yang lebih berkompeten itu akan sangat membantu untuk jika lebih diasah atau lebih diperhatikan karena dari orang-orang lulusan jurusan tersebut akan bisa memiliki kemungkinan lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja atau bekerja dengan lebih baik dibanding ke jurusan-jurusan yang memang tidak memerlukan sebuah praktek atau fasilitas penunjang lainnya, hanya sekedar pemaparan materi.
Dan untuk jurusan yang tidak mendapatkan subsidi bukan berarti jurusan tersebut akan mati dan sepi peminat karena tidak ada pembiayaan. Namun perlu diingat masih ada sumber pembiayaan lain yang dapat menyokong jurusan tersebut seperti dari uang semesteran yang dibayarkan oleh mahasiswa. Menurut pembicara kedua dari pihak oposisi akan ada banyak orang yang memilih jurusan yang lebih terkenal karena menganggap fasilitas dan mutu yang lebih baik, tapi hal tersebut tidak menjadi alasan mutlak orang-orang yang akan memilih jurusan tersebut karena terkenal, karena fasilitas dan pemerintah memberikan subsidi yang besar. Masih banyak jurusan-jurusan yang mendapat subsidi terbatas dari pemerintah, namun banyak dipilih orang-orang karena memang sesuai passionnya dan mereka ahli di bidang tersebut, jadi tidak mempengaruhi. Karena pemerintah mensubsidi jurusan tersebut, maka akan banyak orang yang berminat terhadap jurusan tersebut. Seiring banyaknya peminat terhadap jurusan tersebut, maka kontribusi di dalam dunia kerja juga semakin dibutuhkan dan pemerintah akan melakukan pertimbangan untuk melakukan subsidi. Subsidi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan yang sebelumnya telah dipertimbangkan dari pihak universitas atau jurusan dan akan diajukan kepada pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama, pemerintah penutup, ada beberapa jurusan yang memang perlu mendapat subsidi seperti saat ini, jurusan kesehatan yang memang sangat perlu dan dibutuhkan sekali karena kita tahu saat ini sedang masa pandemi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Maka banyak sekali tenaga kesehatan yang perlu ada membantu dan terus berkontribusi di dalam dunia nyata saat ini. Untuk itu peran pemerintah dalam memfasilitasi mutu berbagai alat praktek untuk mereka belajar mengenai kesehatan yang dapat membantu penyembuhan COVID ini. Maka dari itu sesuai mosi dengan pemerintah memberikan subsidi secara proporsional terhadap program studi di universitas berdasarkan pada tingkat ketersapan lulusan mereka dunia kerja akan sangat berperan penting. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus fokus memberikan bantuan subsidi karena dibutuhkan banyak fasilitas dan kebutuhan lainnya untuk melakukan praktek di bidang jurusan-jurusan lain seperti yang kita ketahui seperti jurusan sastra yang tidak perlu menggunakan alat praktek seperti membeli jarum suntik, alat infus seperti tenaga kesehatan karena bidang sastra lebih mengarah kepada materi dibanding ke praktek-praktek langsung terhadap dunia nyata dan memerlukan alat-alat medis seperti kesehatan. Sekian pendapat saya dan argumen saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih.